Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini akan segera kita mulai ibadah keluarga yang masih dilaksanakan secara daring. Tentunya jemaat bisa melihat di YouTube GPIB Pelangi Kasih Lawang. Jemaat Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah namanya sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Pujilah Tuhan, bermasyhurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuji namanya. Dari GIKA Bakti 17, bait 1 dan 4. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerlang. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya baka. Marilah kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, di dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Berkati dan kuduskanlah ibadah ini. Baik kami sebagai umat-Mu yang juga para pelayan-Mu yang melayani. Dan kiranya ibadah ini berlangsung dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Mazmur pada siang hari ini terambil dari Yesaya 58, dibaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 58 ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang menyatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatmu pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Demikian Mazmur pujian pada saat ini. Kembali kita menyanyi dari GIKA Bakti 38, bait 1 dan 2. Yesus sumber damai, Tuhan
kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini hati kami terbuka dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Bimbing dan terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat menghayati, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9 yang menyatakan, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sering kita melihat dan mendengar berbagai macam konflik yang terjadi. Misalnya saja dalam media massa, baik itu dalam televisi ataupun surat kabar yang menyajikan berita mengenai konflik. Konflik antar golongan, konflik antar rumah tangga, ataupun konflik antar negara. Dan tak jarang pula, gereja sendiri pun tidak kebal terhadap realita yang ada. Jalinan relasi antar pelayan juga sering terserang perselisihan. Perselisihan memang seringkali menjadi pemicu terjadinya suatu pertengkaran yang kemudian akhirnya membawa kepada suatu kehancuran. Jika kita bisa ibaratkan, perselisihan ini adalah suatu virus yang menggerogoti persatuan dan kesatuan yang telah lama terjalin. Hal ini mengartikan bahwa perselisihan ini
merupakan sesuatu yang pasti ada dalam relasi hubungan antar manusia. Dan produk akhir dari perselisihan ini adalah sebuah kehancuran. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan bacaan kita, pada saat itu jemaat di Korintus juga tengah mengalami perpecahan. Jika kita menilik kembali dalam konteks permasalahan yang terjadi dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, di mana pada saat itu jemaat di Korintus membentuk suatu golongan, dan hal ini berkaitan dengan pewartaan Injil yang dibawakan oleh tokoh-tokoh tertentu. Dijelaskan dalam ayatnya yang ke-12, ada golongan Kefas, golongan Paulus, golongan Apolos, dan golongan Kristus. Dan hal ini menyebabkan bahwa warga jemaat ini menjadi terkotak-kotak dalam golongan tersebut karena mereka sangat bernafsu untuk menggolong-golongkan diri dan mengidolakan tokoh mereka yang menurut mereka itu paling hebat. Penggolongan-penggolongan inilah yang dapat merusak persekutuan dan kesejahteraan jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Korintus. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka masih hidup dengan cara dan pikiran yang duniawi, bukan cara hidup yang rohani yang dikuasai oleh Roh Allah. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, Rasul Paulus mau menasehati supaya jemaat di Korintus tidak berfokus pada manusia, melainkan berfokus kepada Allah. Rasul Paulus juga mau mengingatkan tentang status kita di hadapan Allah. Baik dirinya, para rasul, maupun orang-orang di jemaat Korintus, mereka adalah hanya alat Tuhan, yakni kaum sekerja Allah. Tugas utama semuanya ialah hanya untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan, bukan malah memuliakan diri sendiri. Paulus mengingatkan bahwa janganlah mereka bertengkar dan janganlah mereka bertentangan, namun haruslah mereka saling seia dan sekata, bergandengan tangan bersama-sama melakukan pekerjaan Allah. Jadi, apabila para rasul tidak saling bersaing dan berselisih, mengapa malah jemaat yang ada di Korintus mereka menggolong-golongkan dirinya? Jemaat di Korintus haruslah kembali bersatu dalam persekutuan jemaat yang sehat, tanpa adanya sekat atau blok-blok yang ada dalam golongan tertentu. Sebagai satu kesatuan tubuh dalam Kristus, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan dalam ayatnya yang ke-3b mengatakan bahwa sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Di sini Rasul Paulus menegur keras orang-orang Kristen di Korintus yang justru membiarkan perselisihan ini terjadi di antara mereka yang menumbuhkan rasa iri hati satu terhadap yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara mengenai kedewasaan, seseorang dianggap dewasa ketika dia beranjak pada usia 17 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah ia langsung dianggap sudah dewasa secara rohani? Jawabannya ialah tidak atau belum tentu. Kedewasaan rohani seseorang bukan diukur dari berapa lama dia menjadi seorang Kristen. Bukan diukur dari seberapa tinggi jabatannya di gereja. Dan bukan pula ditentukan oleh kesibukannya dalam berpelayanan. Namun, kedewasaan rohani seseorang Kristen ditentukan dari sikapnya dalam menjalani kehidupan dengan sesamanya. Lupakan berapa lama kita menjadi Kristen. Lupakan berapa lama tinggi jabatan kita di gereja, dan lupakan juga kesibukan kita dalam berpelayanan. Baiklah kita melihat keadaan sekeliling kita dengan seksama. Jika masih ada iri hati dan perselisihan, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa kita belum dewasa dalam Kristus. Keberhasilan kita dalam pelayanan bukan karena kuat dan gagah kita,
tapi karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Jangan berkata bahwa suatu gereja menjadi besar karena kitalah donatur terbesarnya, atau sekelompok jemaat yang berkembang karena hasil jerih payah kita, atau suatu pelayanan misi yang tidak akan berjalan tanpa adanya kita. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-6 berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa yang terpenting bukanlah siapa pendetanya, siapa gembalanya, siapa pengkhotbahnya, namun yang terpenting ialah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan. Semua pelayan Tuhan, baik itu pendeta, gembala, penginjil, dan guru sekolah minggu, hanyalah kawan sekerja yang bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara, menjaga, dan menaungi, dan mengembangkan jemaat atau gereja yang ada di dunia ini. Tidak seharusnya kita menjadi sombong dan memegahkan diri, karena kita pun tak lebih hanya seorang hamba yang bertugas melayani Tuhan kita. Sehingga dalam hal ini, peran Roh Kudus pun turut bekerja. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, apa yang dapat kita capai dalam pelayanan kita? Kemampuan, talenta, karunia, asalnya dari Tuhanlah yang memberi. Ibaratnya seperti kita mendirikan sebuah rumah. Kita adalah tukangnya dan Tuhan adalah pemberi modal. Jika Tuhan tidak menyediakan modal, tidak menyediakan alat dan bahan, apakah suatu rumah tersebut dapat terbangun? Bapak, Ibu, Saudara, lalu bagaimana cara kita mengatasi setiap perselisihan yang ada? Yang dapat kita lakukan ialah kedua belah pihak hidup secara rohani dengan bercermin pada kehidupan Yesus, baik dalam setiap perkataan, perasaan, maupun tindak perilaku kita. Selebihnya kita dapat hidup bersekutu dan berusaha untuk selalu seia sekata, serta sehati dan sepikir, dengan hati yang sama-sama rindu dan sepakat untuk memiliki hidup yang rohani, maka anak-anak Tuhan akan lebih erat bersatu sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kita juga dapat menghindari perselisihan dengan melandaskan segala sesuatu dengan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita meninggalkan rasa iri hati yang sering muncul dan kemudian digantikan dengan ungkapan syukur yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita juga menjadikan persekutuan yang senantiasa hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan nyanyian Gita Bakti 291 bait pertama dan kedua. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah usaha orang membangunnya. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Rumah baru, rumah nyaman, pemberian Tuhan, tempat tinggal dan berlindung bagi keluarga. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Sang Empunya kehidupan, tak henti-hentinya kami selalu bersyukur untuk setiap kebaikan dan cinta kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dalam ungkapan syukur ini ya Tuhan, dalam
ibadah keluarga di sore hari ini, kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh senantiasa menyertai langkah kehidupan kami hari lepas hari dan selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama, biarlah senantiasa tertanam dalam hidup beriman kami. Kami dimampukan untuk dapat meninggalkan rasa iri hati yang akan menimbulkan perpecahan di antara kami. Baharuilah kami dengan roh Allah, agar kami dapat menjadi manusia rohani dan bukan menjadi manusia duniawi. Dalam setiap gerak pelayanan kami, juga biarlah kami boleh menjadi kawan sekerja Allah. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga yang sedang mengalami pergumulan pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menguatkan, menuntun, menaungi, memberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kiranya Tuhan juga mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami hanya boleh berserah kepadamu saja, sehingga kami dimampukan untuk dapat melewati setiap pergumulan yang kami hadapi, dengan penyertaan-Mu dan dengan lingkup kuasa kasih-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan mereka yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, menyembuhkan dan mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Obat-obatan, makanan dan minuman, biarlah boleh lewat itu semua karya Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis, kami juga mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka dalam melayani orang lain. Upaya-upaya dalam penanganan virus corona, vaksinasi yang pada saat ini sedang berjalan, juga Tuhan kiranya menyertai agar boleh dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang mengatur bangsa dan negara kami ini. Berikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bencana alam yang terjadi di negeri ini, juga Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dalam setiap pergumulan kehidupan gereja kami. Meskipun kami pada saat ini masih beribadah secara online, mengikuti dari rumah, namun biarlah persekutuan yang kami bangun dengan Tuhan ini tidak akan pernah berhenti. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menguatkan kami, menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Mampukan kami agar kami boleh menjadi alat bersaksi menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan iman percaya kami. Kami juga mau menyerahkan ibadah kami pada saat ini untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Baik kami sebagai pelayan liturgi, pemandu lagu, organis, kameramen, dan kami semua yang mengikuti ibadah. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, memberkati setiap pelayanan kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang hendak kami sampaikan. Peliharalah setiap proses kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 14 yang menyatakan, maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Wika Bakti 77, bait yang pertama, persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur atas limpah berkat dan sukacita yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Sebagai wujud rasa syukur, kami memberikan persembahan ini. Berkenanlah ya Bapa, memberkati dan mengkuduskan persembahan yang kami berikan, agar bermanfaat bagi pelayanan kasih, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah dan saksikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap kata dan tindakan, dimanapun kita berada. Kita menyanyi dari Gita Bakti 291, bait 3 dan 4. Bapak, Ibu, anak-anak hidup sukacita, kakek, nenek, paman, bibi ikut bergembira. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Keluarga bahagia, keluarga Allah, hidup dalam cinta kasih, damai dan sejahtera. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua.